atau Petinggi Miono yang videonya sebelumnya, tonton dulu kalau belum. Jadi tonton dulu sebelumnya di Darmoyono. Di situ sedikit saya jelaskan tentang silsilah. Pojok kanan atas. Kanan atas kalian tonton, enggak di sini ya di sini, atau mungkin di deskripsi, atau nanti saya taruh di komentar. Beliau masih keturunan dari Sunan Giri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Alta Channel Indonesia. Sama saya Fajar di sini. Ini Siroy. Oke, jadi di konten kali ini kita mau pelesiran ke makam Mbah Surgi Darmoyoso. Mbah Surgi Darmoyoso itu siapa? Ya, pengen tahu kan? Ayo, pengen tahu, jangan kemana-mana. Ikutin terus, jangan lupa like, subscribe, and comment, and subscribe, and comment, and subscribe. A few moments later. Oke, Yud, iki action lo, Yud. Kita sudah sampai lo ya. Ya, kita sudah sampai emang. Yuk, Ya, saya semangat ah, piye le? Kenapa? Semangat ah. Ya semangat dong. Ini semangat 45, masa harus kobong dulu gitu. Itu ziarah tuh semangat. Ini piye? Dibuka ora? Oh. Terus sampai mati ya meh buka lawang sing tulisannya apa tarik mbok dorong ya ora. Ya iya kan ngono. Kacau. Masamu Indomaret. Pakai masker. Yuk, tunggu. Untung gak pakai. Biasanya dikunci ya, biasanya. Masih dikunci. Masih dikunci. Yes, ya langsung seperti biasa ya. Kita tahlil dulu ya. Skip, oke. 346 minutes later. Oke, jadi sedikit penjelasan. Biasa kayak YouTuber gak? Dunia YouTuber kan gak kerminan gini-gini. Iya, Ya, ekspresi. Hyperaktif aku tuh nih. Terus kita kembali ke konten. Jadi Fokus. perlu diedit itu enggak? Nanti aja di bagian editing. Oke. Jadi sedikit penjelasan tentang siapa itu Mbah Darmoyoso. Di sini jika Anda ziarah ke sini tulisannya Mbah Yang Surgi Darmoyoso Berganjing. Tidak ada silsilah ya di sini. Tidak ada tulisan silsilah Tidak ada tulisan atau rangka-rangka silsilah yang berbentuk akar-akar seperti di makam-makam besar, tidak ada. Jadi Darmoyoso itu 4 bersaudara. Yang pertama Darmoyono atau Petinggi Miono yang videonya sebelumnya, tonton dulu kalau belum. Yang kedua beliau ini, makam ini di belakang itu Mbah Darmoyoso atau Mbah Yang Surgi Darmoyoso Berganjing. Yang ketiga Nyai Sombro
atau dikenal juga Branjung. Sing nonton ketoprak mesti ngerti kuwi, sering nonton ketoprak ceritane Saridin. Yang keempat adalah Empu Suro atau Joko Suro. Keempat-empatnya ini semuanya empu atau ahli pandai besi dari Empu Supo. Empu Supo itu juga empu yang terkenal, Empu Supo Madurangin ya. Jadi 4 bersaudara ini anak dari beliau Empu Supo Madurangin. Lalu Empu Supo Madurangin anak dari Empu Supondrio, dan Empu Supondrio itu anak dari Sunan Giri. Jadi beliau masih keturunan dari Sunan Giri. Keturunan keempat ya? Betul. Berarti Sunan buyut Giri, ya? Sunan Giri, Empu Supondrio, terus Empu Supo Madurangin atau Empu Supo. Lalu mengadakan 4 serangkai ini. Jadi pernahnya dari anak beliau Empu Supo nek nyeluk apa Sunan Giri berarti mbah ya. Buyut. Sing Empu Supone, Empu Supo ya mbah. Nah, Empu Supo nyeluk Sunan Giri itu mbah. Berarti nek ini dari Mbah Darmoyoso nek ngundang Sunan Giri sih pernahnya masih Mbah Buyut ya. Buyut, betul. Masih adat Jawa, masih generasi keempat dari Sunan Giri. Salah ini silsilahe Sunan Wali Songo ya. Cepete sih. Masalahnya yang pati ora wali-wali gede, sorry ya. Pati jos. Ya kembali ke jadi salah satu yang terkenal dari karomah beliau ya seperti yang saya jelaskan kemarin juga di video kemarin, bahwasannya keempat-empat dari anak Empu Supo itu semuanya empu. Semuanya empu itu yang bisa dijelaskan mungkin apa empu itu? Sepengetahuan saya pandai besi lah gitu. Empu itu biasanya pandai besi. Selain membuat pusaka, ada juga yang membuat kadang alat-alat pertanian. Ya yang mengandung besi lah, entah itu arit, pandai besi lah intinya. Intinya pandai besi. Tapi mungkin karena zaman dulu itu masih banyak peperangan atau masih di zaman penjajah, ini masanya masa apa ya? Masa beliau ya? Masa penjajah atau mungkin sebelum penjajahan? Ya sudah ada kan, sekitar abad ke 15 kalau tidak salah, 15-16. Berarti itu masa penjajahan ya? Sudah mungkin ada masa penjajah ya? Sudah. Berarti ya masuk akal jika memang perang Indonesia itu cakelane gaman, karena memang ya musuhnya penjajah ya. Dan untuk itu kita bisa menang itu karena gamannya sakti ya Allah alam ya, karena semuanya itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari karya beliau yang terkenal itu keris berganjing. Itu keris yang mampu menyembelih hewan kurban. Namanya apa? Kebulando. Kebulando disembelih kan ya dari ini kan? Iya, ceritanya kan Kebulando itu kerbau milik Syekh Janggung. Syekh Janggung atau Saridin. Pada saat itu Syekh Janggung akan mengadakan upacara pesta pernikahan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, itu nikah siapa? Ya putranya Momok itu. Momok yang bagus, Momok yang sini kan nggak sama sih. Momok sini jadi kan duwe keturunan. Ya kan nikah tapi nggak punya keturunan. Kemungkinan, tapi bisa saja punya keturunan tapi ditutupi. Kan kita nggak tahu. Iya sih. Bisa jadi punya keturunan tapi ditutupi nggak. Tapi yang jelas itu kerbau disembelih untuk syukuran pernikahan anak beliau. Gitu. Ceritanya gitu. Ya bagi yang lebih tahu mungkin bisa komentar di bawah. Oke, lanjut cerita. Arti ya, kita ngono. Lanjut lagi dulu sumpah tenang. Iya itu ceritanya gitu ya. Di ketoprak itu kan mungkin ada di ketoprak itu mungkin sekitar 50% itu memang ada unsur ada benarnya juga. Tapi kadang ada 50% itu juga ya yang namanya drama mungkin bisa ditambahi bisa dikurangi biar lebih menarik untuk ditonton ya, karena terkadang kalau cerita asli itu sangat monoton ya seperti itu. Nah ceritanya itu lanjut lagi ke tadi, jadi pusaka yang dibuat untuk menyembelih oleh Empu Supo Empu berganjing ini Mbah Darmoyoso ini itu yang mampu menyembelih Kebulando tersebut. Nah gitu. Saya belum tahu ya kenapa bisa disebut Kebulando gitu loh. Tapi yang cukup menarik kan menurut istilah cikal bakal, di mana Saridin berpijak, desa itu namanya desa Lando. Ya toh? Seperti halnya Sesi Jenar. Di mana tanah itu dipijak namanya Lemah Bang. Seperti itu. Jadi pati yang namanya desa Lando dia selain di Kayen. Di Pati mungkin ada 2 ya, di Teranggil
Trangkel. terus sama di Kayen sini. Dari Rembang juga ada di Salando loh. Ya itu kan luar kabupaten Pati. Iya sih. Berarti sementara yang kita ketahui itu ada Ada tiga. mungkin ada di Cirebon juga ada. Bisa jadi atau di Sumatera Palembang juga. Palembang. Oh. Bagi yang lebih tahu mungkin bisa komentar atau supaya mungkin suatu saat kita punya kesempatan kita bisa ziarah ke tempat-tempat yang ada petilasan-petilasan gitu. Naik piring terbang. Enggak lah, motor sih apa-apa, tapi besok moga-moga atau ke mobil. Amin. Lanjut. Oke, menurut cerita tadi, kenapa kerbau itu disembelih? Padahal sepengetahuan kita ya, untuk kita yang cukup familiar dengan cerita Kebo Lando itu berulang kali mati suri, ya toh? Mungkin Itu benar atau tidak? Cara dipateni uripnya dikerjani. Menurut cerita yang beredar, ketoprak sih kayak ngono. Mungkin di aslinya di apa saya juga tidak tahu ya, karena saya tidak langsung melihat. Dan sedikit mitos bahwasannya Kebo Lando yang memiliki lulang atau kulit, nah itu bisa jadi azimah atau ajimat ya. Katanya mitosnya orang yang memiliki lulang atau kulit kerbau Lando itu kebal, bisa sakti katanya, menurut mitos yang beredar. Karena saya juga tidak punya dan tidak bisa membuktikan. Wallahu a'lam. Katanya bisa kebal, tapi tidak kebal hukum. Koruptor kebal hukum, ora matching. ini bahasa apaan? Sensor. Tit. Biasa ngus ditakani ngono. Oke, bahasa apa nih? Itu yang wajib atau menarik buat dibahas itu kenapa nama lengkap dari Mbah yang Surgi Darmoyoso itu terdapat Tapi nama Surgi itu. Sebelum kita beranjak ke situ kan tadi kita membahas Kebo Lando. Terkadang orang yang sangat fanatik dengan azima, apalagi orang yang memiliki jimat tentang kulit kerbau tersebut, otomatis kan fanatis. Mendili, aku sakti, aku duwe lulang Kebo Lando. Jangan salah, kisah duwe kerise cuy. Bune urip digorok mati cuy, pemeneh kowe untuk ulangi. Jadi jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Itu. Oke, kembali ke Mbah yang Surgi Darmoyoso. Nah, di sini nama yang terpampang yang tertulis itu Hyang Surgi, Mbah Hyang Surgi Darmoyoso Mbreganjing. Ya, yang itu dari apa sih? Eyang mungkin. Eyang. Nah, bisa jadi untuk surginya Ya itu yang masih jadi misteri. Jadi bukan hanya makam di sini saja yang bergelar Mbah Surgi itu, ya. banyak sekali Ya. Ada 5 sampai 6 kalau nggak salah itu ada. Enggak, yang saya sudah tahu itu ada sekitar 9 sih. 9 10 sama ini. 10. Nah, jadi PR-nya itu Apakah ada nama Surgi itu sebuah marga atau silsilah sanad keilmuan, bisa jadi, atau di situ atau mungkin silsilah keturunan langsung bisa jadi. Itu. Nah, itu. Krik. Nah, itu jadi sebelum ini yang sudah saya ketahui ada satu tempat yang perlu kita ziarah dan itu sangat menarik untuk kita ulas, yaitu Mbah Surgi Kamandowo. Itu di Desa Sundoluhur. Itu sangat menarik untuk kita ulas dan ada sedikit mitos atau cerita-cerita menarik yang sangat keren untuk kita ceritakan. Mungkin setelah kita menyelesaikan 4 bersaudara dari anak-anak Empu Supo, kita bisa lanjut ke situ mungkin ya. Ya, next time Kita lanjut ke situ. Dan makanya untuk itu jangan lupa subscribe, dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Amin. Sekali promo. Amin ya. Ben akeh sing subscribe kan kita semangat ngono lho. Semangat ya, amin. Semangat. Oke, jadi Surgi itu seperti apa? Kita juga nggak tahu, cuy. Mungkin ada ya teman-teman yang lebih tahu, silahkan komentar di bawah. Mungkin atau kita bisa mengetahui itu setelah kita menziarahi semua makam-makam yang bergelar Mbah Surgi ya, bisa jadi kan? Ya, Wallahu bisa a'lam. jadi. Dan kita mungkin bisa bertanya-tanya entah itu dari masing-masing juru kunci yang lebih tahu. Mungkin wallahu a'lam. Yang terakhir yaitu nama Berganjing itu sendiri. Nama Berganjing ini nama apa itu kira-kira itu? Browsing dulu boleh nggak? Wah, golek kopean sih boleh. Tapi golek sih Belum.
Anjir. belum. Skip, Saya belum tahu. Saya belum tahu apa Yes, itu makna silakan browsing, dari silakan browsing. Eh, Dimulai ber- dari sekarang. Berarti skip ya. Ya nanti tak skip lah, tak edit lah. Nah, wes ketemu? Belum. Sudah cari dan tidak ketemu. Jadi nama berganjing itu dari apa kita juga tidak tahu ya. Enggak tahu. Kita juga kekurangan narasumber atau mungkin setelah kita nanti mengetahui bisa saya atau kita sampaikan di kolom komentar mungkin ya. Tapi gini Red, tapi kita nggak apa-apa kan memberikan statement pemahaman kita. Nggak masalah. Nggak masalah kan. Jadi Ini kita nggak kalau ada yang tahu boleh komentar juga. Jika nggak ada yang 100% benar. benar. Karena namanya sejarah itu banyak pemelintiran kadang, terus yang namanya sejarah itu kan berkembang dari mulut ke mulut, otomatis banyak versi. Karena pembukuan dari sejarah itu sendiri sangat minim untuk orang Pati ya. Ya gitu. Menurut sedikit tentang informasi yang saya tahu, sejarah Pati itu sendiri sampai sekarang pun masih abu-abu. Kenapa seperti itu? Karena dulu Pati itu memberontak dengan Mataram. Ceritanya seperti itu. Jadi Pati itu balelo ceritanya. Pati itu balelo, nggak mau disatukan sama Mataram. Jadi silsilahnya, sebarang dengannya, sejarahnya tidak dibukukan oleh Mataram, tapi tempat-tempat yang di bawah kekuasaan Mataram itu semuanya tertulis. Karena kita balelo, ya wis sejarahnya susah. Kembali lagi ke berganjing. Nah, berganjing namanya saya tidak tahu. QRT Mungkin loh ya. mungkin apa? Mungkin nama berganjing itu nama desa sini dulu sebelum ada Islam. Bisa jadi kan? Bisa Seperti jadi. kemarin di Petinggi Miono. itu kan Tohyaning namanya, nama desanya. Tapi jadi Petinggi Miono juga nggak tahu. Ya gitu. Nah, mungkin di sini dulu juga pada saat zaman Hindu itu nama desanya daerah ini Desa Berganjing. Lalu beliau datang jadi penggede ini, Iya. mungkin jadi Ki Gede. Basuki Berganjing bisa jadi. Bisa jadi. Terus ganti nama jadi Cengkal Sewu. Bisa jadi. Karena yang namanya Miono juga bisa jadi Desa Mbulo kan. Setelah gitu. bisa jadi. Jadi menurut pemahaman apa itu namanya yang terus ada lagi sih, kenapa kerisnya dinamakan keris berganjing? Kan otomatis karena desa dari si desa sini. ya berasal dari sini, maka kerisnya dari Mbah Surgi Darmoyoso Berganjing, orang desa Berganjing kalau benar. Lalu masyhur di tempat-tempat luar sehingga dikenal dengan desa Berganjing atau mungkin keris Berganjing. Bisa jadi walau alam. Bahkan jika ada teman-teman yang lebih tahu silahkan komentar di bawah. udah itu aja. Ya seperti itu saja ya mungkin bagi teman-teman yang mau kesini nanti arah-arahnya dari MTS Miftahul Thulab kalau tidak salah itu sedikit barat ada pertigaan gang kecil belok kanan jika arahnya dari Kayen ya. Iya. Arahnya dari Kayen belok kanan Dari utara lah. ke utara intinya. Belok ke utara terus belok kanan terus nanti lurus terus ikuti jalan. Sebelum ada jembatan belok kiri, ikuti jalan terus lurus, ada jembatan lagi belok kanan, udah sampai. Ingat kalau bingung tanya. Jangan malu bertanya. Seperti kita kebiasaan banyak bertanya karena sering kesasar. Ya. Tanyanya sama cewek enggak? Itu mimpi kita sih sebenarnya. belum tersampaian. Kesasar terus tanya-tanya yang ditanyain mbak-mbak cantik itu sampai sekarang. Ya, ngaco. Oke, itu saja dari kita. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan silahkan dibenarkan, silakan dikoreksi jika ada kesalahan. Jangan lupa komentarnya. Jika memang ada yang kurang atau ada yang salah silahkan koreksi di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe bila perlu. Kita LT Channel Indonesia berdiri. Saya Farja di sini dan Didi Stirohid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe and comment and subscribe and comment and subscribe and comment and subscribe.